Hai guys, masih seputar Yosua yang semakin santer suara-suara sumbang yang terdengar. Siapa pembunuh dan yang menyuruh membunuh Yosua? Publik sudah dapat menduga dengan logika yang sehat, dan di persidangan pun sedikit demi sedikit sudah mulai terbongkar ya. Namun sayang, yang menjadi bola liar adalah motifnya. Boro-boro terungkap dengan jelas adanya pelecehan, malah sekarang banyak bumbu tak sedap yang menyerang almarhum dari para ajudan FS. Daden mengatakan bahwa Brigadir J minta dicarikan wanita lain dan tidak mau menikahi pacarnya Vera Simanjuntak. Lalu Prayogi mengatakan bahwa almarhum kadang marah-marah gak jelas ke ajudan lain. Damson alias Damianus, satpam rumah Sambo, punya cerita yang lebih menghebohkan. Menurutnya cinta Vera kepada Yosua bertepuk sebelah tangan. Yosua tidak menganggap Vera sebagai kekasihnya. Justru Yosua dekat dengan cewek lain dan sering menghabiskan waktu bersama di sebuah klub malam di Kemang. Brexit dan Hotel Kureta Keso sering didatangi oleh Brigadir J dan Damson sambil mengajak cewek-cewek. Pergi saat sang majikan sudah tertidur dan kembali ke rumah Sambo sekitar jam 5 subuh. Mau tahu berapa yang dikeluarkan Yosua untuk happy-happy? Minimal 5 juta dan maksimal 15 juta. Wow, suatu jumlah yang sangat fantastis. Jika pengeluaran Yosua sebesar ini, kira-kira gaji Yosua berapa ya? Oh ya, katanya Yosua juga punya panggilan sayang nih di klub malam, namanya Bang Alex. Kira-kira teman-teman percaya nggak? Kalau aku sih mendengar berita miring yang sangat tiba-tiba terhadap almarhum, jujur sangat sukar untuk mempercayainya. Apalagi mengingat cerita yang dibangun sejak awal penuh rekayasa. Sepertinya para pengacara FS dan PC kehabisan akal untuk membuktikan bagian tubuh PC yang mana yang dilecehkan Yosua. Berikut bukti visum dokter. Jadi sekarang mereka ingin meyakinkan para hakim dengan cara bahwa pelecehan yang dilakukan Yosua terhadap PC sangat masuk akal. Karena Yosua yang bertampang kalem ternyata tidak santun sikapnya di kala malam hari. Saya berharap JPU dan hakim tetap fokus kepada materi dakwaan 340 sambil mematahkan berita miring yang muncul sekonyong-konyong. Salam waras. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya terobatin ya melihat salah seorang yang mulia hakim ketika menanyakan sesuatu seperti hal yang ditanyakan terhadap, kalau tidak salah seorang saksi juga pada saat itu, yang kita ketahui salah satu ART ya. Ini ya, di sini akhirnya saya melihat kembali sosok sang hakim yang santai menanyakan sesuatu, tapi jujur saya sebagai netizen habis, maaf yang mulia hakim, tanpa bermaksud apapun, tapi saya selama ini mungkin teman-teman netizen juga menanyakan manalah Pak Hakim yang pada saat itu sempat viral juga. Semoga saja Pak Hakim senantiasa menjadi sosok pribadi yang membuat kita semua terhibur pada saat persidangan-persidangan itu. Dan saya jujur mengidolakan sekali, dan acap kali saya bertanya mana Pak Hakim yang kemarin, ternyata ada pada saat ini. Terima kasih Pak Hakim untuk pencerahannya. Semoga Bapak sehat selalu. Doa saya, pastinya doa teman-teman semua pastinya rindu dengan suasana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Hakim. Sungguh kadang-kadang saya jujur terhibur sekali. Terima kasih Pak Hakim. Mudah-mudahan persidangan ini memberikan satu pencerahan dan memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi keluarga almarhum Yosua dan orang-orang yang saat ini menjadikan satu peristiwa atau satu kesedihan, pastinya ikut terlibat dan terseret pada pokok permasalahan kematian almarhum Yosua pastinya. Terima kasih, keren sekali Pak Hakim pertanyaannya, dan hari ini terus terang saya senang bisa melihat lagi persidangan di mana ada Bapak di situ. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa saksikan ya persidangan yang tadi dihadirkan salah seorang terdakwa yang katanya selama ini beliau mengalami satu tindakan pelecehan seksual. Di sini tapi saya tidak membahas beliau ya, yang hanya saya bahas begini.
melihat dari apa yang disampaikan selama ini yang saya dengar, saya lihat pakar-pakar ahli hukum pidana atau salah seorang atau beberapa orang, terutama ahli psikolog forensik. Saya, pemikiran sederhana saya sebagai seorang perempuan ya, ketika seseorang yang dipilih pastinya dari daerah untuk menjadi seorang yang ajudan, pasti beliau punya kriteria sendiri, kredibilitas pastinya terhadap apa yang akan diamanahkan untuk menjadi ajudan atau sopir pribadi sang jenderal kali ya. Ya pastinya punya penilaian-penilaian tertentu ya dari segi apapun. Dan melihat dari semua itu, saya memiliki satu pendapat, bisa jadi pendapat saya ini salah ya. Namanya juga saya manusia biasa dan saya saja seorang ibu rumah tangga. Pemikiran saya sederhana begini. Ketika seseorang melakukan satu hal yang namanya tindakan pelecehan seksual, apakah tidak berpikir panjang ketika yang akan dilakukan itu di rumah yang sama sekali kita ketahui merupakan atasannya, dan pastinya sang istri merupakan orang yang selama ini bisa jadi beliau anggap sebagai orang tua karena beliau melangkahkan kaki dari kota Sumatera ke Jakarta. Ya, saya tidak terbayang ya istilahnya seorang yang namanya ajudan akan melecehkan istri atasannya sendiri. Namun saya tidak mengiringkan opini apapun di sini. Hanya saja kalau boleh pemikiran saya berpikirnya seperti di logika saya berjalan seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya pasti ada rasa sungkan, segan, dan takut pastinya ya, kalau saya ya mikirnya begitu, dan akan memikirkan dampak yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan atasannya terhadap dirinya pastinya.